Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wal iman. Walakal hamdu an ja'altana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan narju biha an-najata yawmal qiyamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasalawatu rabbihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan keimanan. Tidak ada yang paling berharga bagi seseorang untuk dimiliki di dunia ini pada kita. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan iman yang Allah karuniakan ini, ya Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan selalu kokoh dan selalu tumbuh subur dalam hati kita dan keluarga kita, anak dan keturunan kita, dan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ikhwatal iman hafizakumullah. Pada sore yang indah ini kita akan menggali dari panduan kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk kita sebagai pegangan dan panduan di dalam hidup. Karena sesungguhnya barang siapa yang ingin selamat dan ingin bahagia di dunia dan di akhirat kelak, maka dia harus kembali kepada maqalallahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tema kita sore ini adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semua kita menginginkan termasuk orang-orang yang akan dicintai Allah, dan semua kita menginginkan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berusaha untuk mencari cinta Allah Azza wa Jalla. Namun apakah kita sudah mendapatkan cinta Allah tersebut? Apakah usaha yang kita lakukan sudah benar sesuai panduan syariat? Apakah asbab-asbab yang mengundang cinta Allah telah kita lakukan sehingga kita termasuk orang-orang yang akan dicintai Allah Azza wa Jalla? Maka sore ini kita akan menggali sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai hamba yang bertakwa, hamba yang kaya jiwanya, dan hamba yang berusaha menyembunyikan amalnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ikhwatal iman hafizakumullah. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita akhlak yang sangat tinggi di sisi Allah. Hadis yang mulia ini membimbing kita agar berlomba-lomba menjadi orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini 3 orang atau 3 golongan yang akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Kalau semua kita mengakui bahwa kita cinta Allah, itu wajar. Namun pertanyaan yang mesti kita ajukan adalah apakah kita benar-benar telah mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang paling indah kaum muslimin, kaum muslimat dalam kehidupan kita ini daripada kita mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang paling berharga di dunia ini bagi kita kaum muslimin, kaum muslimat, daripada mendapatkan meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita mendapatkan cinta Allah, maka secara otomatis kecintaan hambanya pun kita dapatkan. Namun sebaliknya, tatkala kita dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, maka kemurkaan hamba pun akan kita rasakan. Allah akan tunjukkan di hati orang-orang yang ada di sekitarnya tidak akan menyukainya. Maka salah satu tanda di mana Allah mencintai kita, maka orang-orang akan mencintai kita. Maka mari kita kejar kata kuncinya, yaitu Allah mencintai kita. Maka mari kita pelajari pelajaran-pelajaran mahal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sore ini tentang 3 amal yang mengundang cinta Allah Azza wa Jalla, dan 3 orang dari golongan sekian banyak orang yang akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Kalau kita lihat penafsiran para ulama, para sahabat as-salaful ummah, kita dapatkan pengertian yang sangat banyak, ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya mereka menerjemahkan makna takwa itu dengan amal. Kita setiap hari, bahkan mungkin setiap pekan, diingatkan di dalam khutbatul Jum'ah atau dalam khutbatul hajat, dalam setiap kajian kita diingatkan oleh khatib agar selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun kalimat takwa itu tidak memberikan makna dalam kehidupan kita. Kalimat takwa tidak menerjemahkan amal dalam kehidupan kita. Dia hanya sebagai kalimat yang gersang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kita. Tetapi bagi para sahabat, bagi para as-salafil ummah, ketakwaan itu adalah bagian yang mereka lakukan keseharian mereka. Maka mari kita lihat beberapa pengertian takwa yang dijelaskan oleh para ulama kita, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalili wal 'amalu bit-tanzili wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Taqwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, adalah kita takut kepada Allah Azza wa Jalla dan kita mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Qanaah terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla walaupun dalam hitungan kita sedikit. Dan kita bersiap-siap untuk hari keberangkatan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat takwa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qal, at-taqwa ayyuta Allah fala ya'si. Kita mentaati Allah Azza wa Jalla dan tidak mendurhakainya. Wa yazkur fala yansa, dan kita mengingat Allah dan kita tidak lupa kepadanya. Wa yashkuru fala yakfur, dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan dia tidak kufur sedikit pun. Ini takwa, di mana ada unsur kita
taat kepada Allah, di mana kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, di mana kita tidak lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Namun berbeda halnya dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu ketika beliau menterjemahkan, menafsirkan makna taqwa. Qala tamamut taqwa ayattaqillah al-'abd hatta yattaqihi min mithqali dzarrah. Kesempurnaan takwa itu adalah di mana seorang hamba bertakwa kepada Allah walau hanya sebesar dzarrah. Apapun dari maksiat dan dosa, walau hanya kecil, dia tidak melakukan karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hatta yatruka ba'da ma yara annahu halalun khasyata an yakuna haraman. Bahkan dia meninggalkan sebagian yang halal karena dia takut kalau melakukan hal yang halal tersebut akan jatuh kepada keharaman. Wa yakunu hijaban bainahu wa bainal haram. Itu akan menjadi penghalang antara dia dengan sesuatu yang haram. Fa inna Allah qad bayyana lil ibadi alladhi yasiruhum ilai. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada hamba-hamba tujuan dan akhir daripada kehidupan dan perjalanannya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jika dia melakukan sebuah amal baik walau hanya sebesar dzarrah, Allah akan tunjukkan kepadanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau dia melakukan satu amal walau hanya sebesar dzarrah dari sebuah kejahatan, maka Allah akan tunjukkan, tampakkan kepadanya di hari kiamat kelak. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa unsur takwa itu sangat banyak. Bisa berupa syukur, bisa berupa taat, bisa berupa ingat kepada Allah, mengamalkan Al-Quran, bersiap diri untuk kematian, dan kita qanaat atas pemberian Allah, dan kita takut kepadanya. Maka oleh karena itu, salah satu kunci di dalam kehidupan kita kaum muslimin, kaum muslimat, fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ini kunci kehidupan kita. Jangan pernah kita meremehkan satu kebaikan pun yang bisa kita lakukan. Walau hanya sekedar kita membuang duri dari jalan, walau hanya sekedar kita bisa bermuka ceria kepada sahabat kita, walau hanya sekedar senyum kepada saudara kita, lakukan kalau memang itu bisa kita lakukan. Karena Nabi kita berpesan, fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau remehkan sebuah kebaikan walau hanya nilainya sedikit. Karena di sisi Allah tidak ada yang kecil. Betapa banyak amal yang dibesarkan Allah Azza wa Jalla karena niat seseorang. Dan betapa banyak amal yang dikerdilkan Allah Azza wa Jalla tidak ada nilainya karena niat seseorang. Maka ketika itu niat baik, ketika kita melakukan, maka lakukanlah untuk Allah Azza wa Jalla. Karena niat itu akan menentukan amal kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Niat itu akan menentukan pahala yang Allah sediakan untuk kita. Sebesar apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah hari ini. Yang bisa kita membantu, yang bisa kita lakukan untuk saudara kita, membantu dari sekedar apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya, maka lakukanlah. Dengan cara membagikan masker misalnya, dengan cara membagikan makanan-makanan yang diperlukan oleh kaum muslimin, dengan cara memberikan obat-obatan dan secara obat-obatan, kemudian kita mendatangi saudara-saudara kita memberikan bingkisan-bingkisan, lakukan itu. Apapun yang bisa kita lakukan, wa alal aqal, paling sedikit kita lakukan, maka jangan membuat saudaranya risau. Apapun kebaikan maka lakukan. Jangan pernah dipandang remeh kebaikan itu, karena Allah tidak pernah memandang remeh kebaikan. Allah Ta'ala akan mencatat, Allah akan memberikan balasan, Allah akan memberikan ganjaran yang lebih besar dari apa yang kita sangka. Kemudian kalau kita lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu kepada pengertian takwa yang disampaikan oleh beliau, al-muttaqun humul ladzina yahzaruna minallahi 'uqubatah. Yaitu orang-orang yang takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Fi tarki ma ya'rifuna minal huda. Meninggalkan sesuatu yang baik dari petunjuk Allah. Mereka takut. Di orang-orang yang rasa takut, kalau ini tidak dilakukan Allah murka. Kalau ini ditinggalkan Allah tidak mencintainya. Maka dia merasa takut. Meninggalkan sesuatu yang telah dituntun oleh syariat. Wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima ja'a bihi.
dan dia berharap rahmat Allah atas apa yang dia benarkan dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah unsur takwa yang dijelaskan oleh para ulama, para sahabat, para salafil ummah. Maka mesti kita lihat betapa banyaknya unsur-unsur takwa yang terkandung dalam ungkapan mereka. Inilah yang saya katakan tadi, kenapa mereka berbeda-beda di dalam memberikan pengertian takwa. Karena memang takwa itu bagian daripada kehidupan mereka. Karena takwa itu adalah amal nyata mereka para sahabat. Karena takwa itu merupakan cerminan kehidupan mereka. Tidak menjadi sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Yang mereka cari adalah takwa. Yang mereka cari adalah ridha Allah. Yang mereka cari adalah cintanya Allah Azza wa Jalla. Mereka berburu-buru. Mereka berlomba-lomba. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat yang kita dapatkan bahwa ibadah itu Allah ikat dengan kata-kata fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan agar mendapatkan takwa daripada Allah Azza wa Jalla. Agar mendapatkan cinta di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa qala Al-Hasan, beliau menyebutkan bahwa takwa itu ittaqu ma harramallahu alaihim wa addu ma aftaradallahu alaihim. Takwa adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla serta mengerjakan apa-apa yang telah diwajibkan Allah. Inilah unsur takwa. Kita mengerjakan perintah Allah, melaksanakan salat, membayar zakat, siam di Ramadan, kita melaksanakan haji, dan kita berbakti kepada orang tua, kita berdakwah, menyebarkan ilmu, berinfak, bersedekah, membantu fakir miskin, kita saling menguatkan, menopang, bukan saling memecah dan menumbangkan. Itu semua unsur daripada takwa, wahai kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka kemudian di antara makna yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala, kata beliau, di antara makna takwa, kata Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwallah bisiyamin nahari wala biqiyamil lail. Takwa itu bukanlah puasa yang kita lakukan di siang hari dan qiyam yang dilakukan di malam hari, wa takhliti fi ma baina dzalik, atau menggabungkan antara keduanya, kita siang harinya puasa, malam harinya kita qiyam. Walakin taqwallah, namun yang dimaksud dengan takwa kepada Allah, tarku ma harramallah, kita meninggalkan apa yang Allah haramkan, wa ada'u maftaradallah, dan kita mengerjakan apa yang telah Allah wajibkan. Faman ruziqa ba'da dzalika khaira fawa khairun ila khair. Orang yang Allah berikan setelah itu rezeki, kebaikan yang Allah karuniakan kepadanya kebaikan, maka itulah kebaikan akan membuka pintu-pintu kebaikan berikutnya. Maka pahamilah kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa takwa bukan hanya sekedar kita meningkatkan amal dengan memperbanyak siam dan qiyam, namun takwa yang paling utama, kata Umar bin Abdul Aziz, di mana kita berusaha meninggalkan yang diharamkan Allah dan kita mengerjakan perkara yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah takwa. Kemudian Musa ibn A'yun rahimahullah ta'ala menyebutkan, al-muttaqun tanazzahu an asya' minal halal makhafatan ay yaqa'u fil haram fasammahumullahu muttaqin, yaitu mereka orang-orang yang berusaha meninggalkan sesuatu yang halal dengan takut kalau itu dikerjakan akan terjatuh kepada dosa atau kepada yang haram. Coba lihat, levelnya sudah merasa diri mereka ini kalau dikerjakan itu akan jatuh kepada haram, padahal itu halal. Itu tingkatan mereka orang-orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita perhatikan orang-orang secara umum, maka mari kita lihat ketakwaan itu, mari kita ukur. Jangan kita selalu memandang orang secara zahir, tetapi pandailah kita melihat di balik apa yang dikatakannya, di balik apa yang dibuatnya, apa yang ada pada dirinya selain apa yang dikerjakannya. Ketika kita hanya bisa melihat zahir, maka itu adalah hal yang biasa, karena memang kita bisa menghukum sesuatu yang zahir. Tapi ada sebuah kisah kaum muslimin, kaum muslimat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang laki-laki yang berjalan, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian laki-laki ini? Kata para sahabat yang lain, laki-laki ini kalau dia meminang pasti diterima, karena tampilannya bagus. Kalau dia meminta pertolongan pasti ditolong.
Dan kalau dia berbicara pasti didengar. Tak lama kemudian laki-laki, ada orang yang fakir, miskin, lewat dengan pakaian biasa saja. Lalu kemudian Rasulullah kembali bertanya, bagaimana pendapat kalian laki-laki ini? Laki-laki ini kalau dia melamar tidak akan diterima. Kalau dia minta tolong pasti tidak ditolong. Dan kalau dia berbicara pasti tidak didengar. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa laki-laki ini jauh lebih baik daripada laki-laki yang kalian puji tadi. Maka sesungguhnya manusia kaum muslimin, kita tidak bisa melihat secara zahir. Kita tidak bisa melihat kecuali yang zahir. Dan ternyata memang kita ada unsur lain yang mesti kita nilai. Maka menilai seseorang tidak hanya secara zahir. Bukankah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ingin mengukur seseorang, baiknya seseorang, apakah cukup dilihat dengan rukuk dan sujudnya saja? Tidak. Tetapi apa kata Umar? Dia memakai tiga cara penilaian. Apakah kamu pernah bermuamalah dengan harta sehingga kamu bisa melihatnya dia amanah atau tidak? Ataukah kamu pernah safar dengannya sehingga kamu tahu bagaimana sikap dia? Ataukah dia menjadi tetangganya sehingga kamu tahu kapan dia pergi dan kapan pulang, dari pintu mana dia masuk dan pintu mana dia keluar? Coba lihat, bisa kita menilai orang itu dari beberapa unsur. Tidak hanya secara zahir, tidak hanya kita nilai orang yang itu rukuk dan sujud lalu kemudian kita katakan dia orang yang baik. Tidak, masih banyak unsur-unsur yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan seseorang. Ikhwatal iman hafizakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya laki-laki ini jauh lebih baik dari laki-laki yang kalian sangka itu orang baik. Mari kita berusaha kaum muslimin kaum muslimat untuk memperbaiki dalaman kita, memperbaiki hati kita, meningkatkan ketakwaan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya takwa kaum muslimin kaum muslimat ajmalu libasin yatazayyanu bihil abdu ilallah. Sesungguhnya takwa itu merupakan sebaik-baik pakaian yang dipakai oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum, kami telah turunkan kepada kalian libasan, satu pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang akan menutupi aurat kalian dan akan dijadikan sebagai perhiasan bagi kalian. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu jauh lebih baik." Sesungguhnya ketakwaan itu akan menutupi kita. Ketakwaan itu akan menjaga kita. Ketakwaan itu akan membentengi kita. Dan muslim dia selalu berusaha untuk mendapatkan pakaian itu, dan dia selalu berusaha untuk menjadikan pakaiannya adalah pakaian takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang bertakwa selalu berusaha dimanapun menjadi saleh. Tidak hanya di masjid, tidak hanya ketika dia berada bersama orang-orang saleh di majelis ilmu. Tidak. Dimanapun dia berada menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di kantor dia bertakwa, di pasar dia bertakwa, di rumahnya dia bertakwa, di masjid dia bertakwa. Dimanapun dia berada, dia selalu menjaga syariat Allah. Dia selalu berusaha untuk berada di dalam manhaj yang telah Allah turunkan untuk dia. Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu yang ada di pikirannya, apakah ini diridhai oleh Allah atau tidak. Selalu yang menjadi panutannya adalah cinta dan ridha Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah ridha maka dilakukan. Kalau Allah tidak ridha maka dia tinggalkan. Maka kaum muslimin kaum muslimat, inilah kalau takwa sudah menancap kuat di hati seorang yang beriman, lalu kemudian telah menghiasi pula perkataan dan perbuatan serta kondisinya, maka kemudian akan melahirkan buah yang sangat manis. Dia akan melahirkan akhlak, dia akan melahirkan sikap yang terpuji, dan akan meninggalkan perkara-perkara yang dibenci Allah Azza wa Jalla. Dia akan melakukan sesuatu yang akan menjadi dia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itulah bagian yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka marilah kita berusaha mengajak diri dan keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita, agar menjadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang kedua, orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla adalah al-ghani,
Yang dimaksudkan dengan ghani di sini bukanlah kaya harta. Namun oleh para ulama menjelaskan hadis ini adalah ghinan nafs, yaitu orang yang kaya jiwanya, orang yang besar hatinya. Fal ghani huwal ghinan nafs, fahuwal ghaniyul mahbubi minallah. Itulah kaya yang dicintai Allah. Itulah kaya yang dipuji Allah. Itulah kaya yang dibanggakan Allah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah yang kaya itu adalah orang-orang yang kaya harta, yang banyak melimpah ruah kekayaannya, bukan. Tetapi yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Inilah sesungguhnya orang yang kaya itu, kaum muslimin, kaum muslimat. Mari kita berpandu kepada Rasulullah SAW memberikan pengertian kaya itu. Karena betapa banyak orang yang kaya harta namun dia merasa kurang. Karena tidak ridha, karena hatinya tidak selesai, karena hatinya tidak baik. Namun betapa banyak orang yang sederhana hidupnya tetapi jiwanya besar, jiwanya kaya. Karena dia ridha terhadap apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Ikhwatal iman hafizakumullah. Ibnu Battal menjelaskan, laisa haqiqatul ghina kasratul mal. Bukanlah hakikat kaya itu dengan banyaknya harta benda. Li'anna katsiran mimman wasa'allahu alaihi fil mal yaqa' bima uti. Fa huwa yajtahid fil izdiyad wa la yubali min aina ya'tihi fa ka'annahu fakirun li shiddati hirsihi. Betapa banyak orang yang dibukakan Allah pintu rezeki. Allah lapangkan baginya rezeki. Allah bukakan pundi-pundi harta. Tetapi dia selalu berusaha meningkatkan, mencari harta. Bahkan dia tidak peduli dari mana jalan harta itu. Tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan harta. Maka kata para ulama, maka dari sisi hirsihi, antusiasnya, tamaknya dia adalah fakir kepada harta itu. Makanya kunci daripada kaya jiwa itu adalah ridha terhadap apa yang Allah berikan. Kunci terhadap kaya jiwa itu adalah kita menerima apa yang Allah bagikan untuk kita. Inilah kuncinya. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya jiwa, maka cukup kita ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Qanaah terhadap apa yang Allah bagikan untuk kita. Wa innama ghina nafs yansha 'anil ridha biqada'illahi azza wa jalla. Sumber dari kaya jiwa itu adalah kita ridha terhadap qada dan ketentuan Allah azza wa jalla, dan menerima dan berserah diri atas keputusan Allah azza wa jalla. Ilman bi anna alladhi 'inda Allah khairun wa abqa. Dan dia yakin, dia tahu bahwa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan akan kekal. Di orang mukmin selalu memandang apa yang ada di sisi Allah. Bukankah Rasulullah SAW adalah orang yang paling kaya di dunia ini? Bukankah Rasulullah SAW adalah orang yang paling kaya jiwanya juga? Tetapi dia tidak mau tahu dengan dunia ini, kaum muslimin. Umat Islam memang akan memegang dunia. Umat Islam akan memegang tampuk kepemimpinan. Tapi Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita agar kita memiliki dunia ini. Menjadi budak dunia. Menjadi hamba yang tidak lagi tahu akan tujuan hidup. Tapi Nabi SAW selalu mengajari kita bagaimana hati kita ini baik, bagaimana jiwa ini besar, bagaimana kita ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang diajarkan Nabi. Nabi SAW tidak mengajarkan kita rakus terhadap dunia. Nabi tidak mengajarkan kepada kita agar menghabiskan waktu kita untuk dunia. Tapi Nabi mengajarkan kita, kaum muslimin, kaum muslimat, bagaimana kita ridha terhadap apa yang kita terima dari Allah Azza wa Jalla. Karena dunia tidak akan pernah kita capai. Dunia tidak akan pernah kita miliki. Dunia tidak akan pernah kita kuasai. Yakinlah bahwa dunia itu hanya sifatnya sementara. Dan itu adalah sedikit jika dibandingkan dari apa yang Allah sediakan untuk orang beriman di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan, wa innama yahsulu ghina nafsi bi ghinal qalb, bahwa kaya jiwa itu akan diperoleh ketika kita sudah menjadi orang yang memiliki hati yang bersih. Bi yaftakir ila rabbih fi jami'i umurihi. Coba lihat kalimat beliau. Ayaftakir ila rabbih fi jami'i umurihi. Wa kita merasa fakir kepada Allah
dan kita merasa butuh kepada Allah terhadap segala urusan. Kita ini lemah. Wah, kita ini membutuhkan pertolongan Allah, iya, maka lakukan itu. Berikhtiar itu adalah sebuah kemuliaan. Kita merasa orang yang lemah di hadapan Allah itu adalah sebuah kebaikan. Maka ketika kita merasa bahwa diri ini lemah, kita ini butuh kepada Allah Azza wa Jalla, kita membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap perkara kita. Fayatahaqqaq annahu al-mu'ti al-mani. Maka kita akan mendapatkan bahwa Allah adalah yang berhak memberi dan Allah lah yang bisa menahan. Fayarda biqada'ihi, lalu kemudian dia ridha terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla. Wa yashkuruhu ala ni'maihi, dan dia bersyukur atas nikmat Allah. Wa yafza' ilaihi fi kashfi darranihi, dan kemudian kalau dia ditimpa oleh musibah, lalu kemudian dia tunduk kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah. Fayansha an iftiqaril qalbi li rabbih ghina nafsi an ghairihi rabbih ta'ala. Dan ketika dia merasa butuh kepada Allah, maka kemudian jiwanya akan merasa besar dan bersih, dan jiwanya akan terpaut dengan Allah dan tidak kepada yang lain. Kalau kita ingin termasuk orang yang memiliki jiwa yang kaya, maka kuncinya kita harus rela atas keputusan Allah Azza wa Jalla, dan kita serahkan segala urusannya kepadanya, dan kita serahkan segala perkara kita kepada Allah, karena apa yang dimiliki Allah itu yang lebih baik dan lebih kekal. Maka tinggal kita sebagai orang-orang beriman, ya, bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatal iman hafizakumullah. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan, al-mar'u idza staghnat nafsuhu kafat anil matami'. Kalau ini manusia ini, kata Al-Qurtubi, dia sudah merasa cukup, maka kemudian dia akan tidak mau menjadi orang yang tamak, akan terjauh, terbebas dari orang yang tamak. Kalau sudah merasanya diri cukup, apa yang Allah berikan sudah cukup, di atas kendaraan yang Allah berikan sudah cukup, karunia Allah berikan sudah cukup, keluarganya sudah cukup, rumah sudah cukup, dia merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan terbebas dari orang-orang yang tamak. Fa'azat wa azumat, maka dia akan menjadi orang mulia dan besar. Wa hasala laha minal hazwati wan nazaha wasyaraf wal madah, dan dia akan mendapatkan pujian, kebaikan, kemuliaan aksar minal ghina alladhi yanalhu min ayakuna faqirun nafsi lihirsihi fa innahu yuwarrituhu fi razailil umuri wa khasa'isil af'ali. Dia kemudian akan lebih besar mendapatkan pujian, kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, dari apa yang dia usahakan, dari apa yang dia kerjakan. Oleh itu, yang menjadi tugas kita, tugas utama kita kaum muslimin adalah mengejar apa yang ada di sisi Allah. Kita berusaha melihat bahwa di sisi Allah jauh lebih baik. Kalau itu yang menjadi keutamaan kita, insya Allah segala apa yang kita lakukan pasti apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Maka dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kalau Anda ingin menjadi orang kaya di dunia ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ridhalah terhadap pembagian Allah kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Sederhana bukan? Sangat mudah. Ketika kita bisa ridha terhadap pemberian Allah, itu akan menjadi orang yang paling terkaya. Maka jangan kita lihat orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita lihat kekayaan orang yang ada Allah berikan kepada masing-masing dari kita, tidaklah sama rezekinya, dan tidaklah sama pembagiannya. Yang paling penting kaum muslimin, kaum muslimat adalah ridha terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ini sudah kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman hafizakumullah. Yang ketiga, orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla adalah al-khafi. Al-khafi ma'nahu al-munqati' ila ibadatillahi wal ishtighali bi umuri nafsi. Itu orang-orang yang terputus, ya, hubungannya kecuali hanya kepada Allah. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan urusan dirinya sendiri. Dia beribadah kepada Allah dan dia tidak pedulikan perkataan orang, ungkapan orang, lain sebagainya. Dia hanya fokus
kepada ibadah. Dia hanya sibuk dengan urusan ketaatan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ini sudah kita lakukan kaum muslimin, maka insya Allah tidak akan ada hal yang bisa mengecilkan hati kita. Karena yang paling besar bagi kita adalah Allah. Yang paling berharga bagi kita adalah Allah. Yang paling bermanfaat bagi kita adalah pujian Allah, bukan pujian manusia. Yang paling kita cari adalah, yang akan menenangkan kita adalah pujian Allah. Cintanya Allah, bukan cintanya manusia. Itulah bahwa ketika kita mencari ridha Allah, cinta Allah, maka tinggalkan pujian manusia. Karena itu akan merusak hati kita. Oleh itu, kaum muslimin, maka al-khafi di sini juga disebutkan alladzi yabta'id an mawadi' az-zuhur wasyuhra. Itu orang-orang yang jauh dari memperlihatkan dirinya dan dari ketenaran. Tidak mau dia. Ada orang-orang yang Masya Allah ya, ketika beramal dia ingin sembunyikan amalnya. Dia tidak ingin diketahui oleh orang dan tidak diketahui oleh orang banyak. Dia berusaha untuk menjadi orang yang hanya diketahui oleh Allah saja dan dia. Ya, orang-orang yang merahasiakan kebaikan-kebaikan. Orang-orang yang tidak pengen tampil ke depan. Orang-orang yang tidak pengen menjadi orang-orang yang terkenal, tetapi dia cukup dikenal oleh Allah Azza wa Jalla. Cukup dia dikenal di langit saja oleh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, dan dia tidak mencari popularitas di dunia ini. Karena ada betapa banyak orang-orang yang dikenal di langit, dikenal oleh hamba-hamba Allah di sana. Apabila dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah kabulkan. Betapa banyak dia dikenal di langit, namun dia tidak dikenal di dunia ini. Betapa banyak orang-orang yang dikenal di dunia ini, orang terpandang, terhormat, tetapi dia tidak didengarkan ucapannya oleh Allah Azza wa Jalla. Mana yang kita ingin cari kaum muslimin, kaum muslimat? Kita tenar di dunia ataukah tenar di akhirat? Kita menjadi orang terkenal di hadapan Allah dan hadapan hamba-hambanya, ataukah kita mencari terkenal di hadapan hamba Allah di dunia ini? Tentu orang beriman mencari ketenaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Viral di langit mungkin tidak viral di dunia ini. Dan itu yang kita cari, itu yang kita usahakan diri kita ini. Biar kita ini tidak termasuk orang-orang yang dikenal oleh orang banyak, tapi apabila bersumpah atas nama Allah, ya, kalau dia sudah meminta kepada Allah, maka Allah tidak akan tunda permintaannya. Allah akan kabulkan langsung segala keinginan permintaannya. Kaum muslimin, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Rubba ash'as madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allahi la abarra." Betapa banyak orang yang Masya Allah tampilannya biasa saja tapi ditolak dari setiap pintu, tidak terpandang, tak dianggap. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah berikan. Maka Allah akan kabulkan permintaan itu. Maka ini harus kita cari kaum muslimin. Orang-orang yang selalu berusaha menyembunyikan amal. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a ayyakuna minkumul khabi'a falyaf'al." Barang siapa yang berusaha mampu untuk melakukan amal-amal rahasia, maka lakukan. Bahkan dijelaskan dalam kehidupan para as-salafil ummah, ya, kehidupan para ulama salaf, orang-orang seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Dawud, kanu yastahibbuna, mereka para salaf, ayyakuna lirrajuli khabi'ah min amalin salih la ta'lam bihi zaujatuh wala ghairuh. Ada orang, mereka ingin amal itu hanya diketahui oleh dia dan Allah saja, sampai keluarganya, sampai karib kerabatnya enggak mengetahui amal itu. Diceritakan oleh Muhammad ibn Wasi', laqad adraktu rijalan yakumu ahaduhum fis saf. Aku menemui satu golongan manusia di mana ketika mereka berdiri di saf-saf salat, fatasilu dumu'uhu ala khaddih, air matanya mengalir di pipinya, wala yash'uru bihi alladhi ila jambi. Nah, orang yang di sekitarnya tidak mengetahui itu. Ya Allah, betapa indahnya mereka, betapa lunaknya hati mereka, betapa halusnya jiwa mereka, betapa dekatnya mereka kepada Allah. Air mata mengalir, orang di sekitarnya tidak mengetahui. Bahkan para ulama kita, setiap malam bantal tidur mereka ini basah.
dan tidak tahu dari mana sumber basahnya bantal ini. Istri dia yang paling dekat dengan tidak mengetahui. Begitulah dia berusaha untuk menyempurnakan amalnya dengan cara menyembunyikan amalnya dan tidak ingin memperlihatkan diri dan tidak ingin mempertontonkan kepada orang. Terkadang kaum muslimin di antara fitnah syuhra, bahkan fitnah harta, ketika seseorang kalaulah tidak misalnya menampakkan dirinya kepada orang, enggak merasa puas dia. Hati-hati dari talbisu iblis, dari jeratan iblis yang membuat kita terjerumus kepada kehinaan. Mungkin dia akan bisa katakan, kalau masjid ini tidak saya bangun maka tidak akan selesai. Kalau lembaga itu tidak saya bantu akan terbengkalai dan lain sebagainya. Maka jangan sampai lisan-lisan ini, lisan-lisan seperti ini. Apalagi hal kondisi seperti ini kaum muslimin. Wahai saudara-saudaraku yang memiliki kekayaan harta, maka berikanlah untuk kaum muslimin kebutuhan mereka. Cukuplah anda di belakang layar, tapi mereka, masyarakat, umat merasakan manfaat dari harta yang Allah titipkan kepada anda. Lakukanlah. Ini saat-saat di mana kita bisa membuktikan diri kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla, termasuk orang-orang yang dicintai Allah dengan melakukan memberikan pertolongan, bantuan kepada saudara-saudaranya, namun anda tidak muncul ke depan. Maka lakukanlah, karena sesungguhnya kebahagiaan hidup adalah ketika kita dipuji Allah Azza wa Jalla dan ketika kita mendapatkan sanjungan dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman hafizakumullah. Di antara keutamaan orang-orang yang selalu menyembunyikan hadis amal itu adalah seperti yang hadis Nabi sebutkan, bahwa salah satu dari 7 golongan manusia nanti, orang di hari kiamat kelak, di saat semua orang membutuhkan perlindungan, dan di situ tidak ada perlindungan sedikit pun. Ternyata ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan itu. Salah satunya adalah orang-orang yang memiliki semangat di dalam menyembunyikan amal. Sebagaimana dalam nas hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminu." Seseorang ketika dia bersedekah lalu kemudian dia sembunyikan, seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan, yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Begitu dia berusaha menjaga rahasia dari amal-amalnya. Agar kita bisa meresapi bagaimana para ulama kita dalam melakukan ini, maka lihatlah apa yang dilakukan oleh para ulama kita seperti Abu Ayyub As-Sikhtiyani, "Wallahi ma sadaqallah abd illa sarru an la yash'ur bi makani." Kemudian apa yang dikatakan oleh para ulama kita, seperti Ali bin Abi Thalib, beliau selalu menyemangati kita, seperti Qadhi Iyad, beliau menyemangati kita. Kita baca sedikit apa yang ditulis oleh para ulama kita tentang Qadhi bin Iyad, "Man ahabba ayuzkar lam yuzkar." Begitulah para mereka nasihat kepada kita, barang siapa yang ingin dipuji, diingat, maka dia tidak akan diingat. Wa man kari wa man yakrah ayuzkar zikra. Orang siapa yang tidak ingin diingat, dipandang, maka dia akan terpandang. Begitulah kita berusaha untuk membalikkan diri kita, bahwa jangan kita ingin dipuji orang depan orang banyak. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan di dunia ini agar kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, "Tubzil wa la tashtahir." Infakkanlah, keluarkanlah, jangan kamu menjadi orang yang terkenal, yang ingin dikenal. Wala tarfa syakhsaka litadhakkur, jangan engkau angkat dirimu agar kamu disanjung orang, enggak. Tapi berikan, tapi cukuplah kamu berada di belakang. Lakukanlah apa yang bisa dilakukan untuk agama Allah Azza wa Jalla. Dengan apa yang kita miliki, maka berbuatlah untuk agama Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin dari ilmu yang kita punya, dari harta yang kita punya, dari jabatan yang kita dapatkan, dari skill yang kita punya. Apa saja yang kita miliki, maka lakukan untuk agama Allah. Dan ingat, jadikanlah itu amal rahasia antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena ternyata itu akan termasuk orang-orang yang akan dicintai Allah, orang-orang yang dibanggakan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita ingin termasuk orang yang dicintai Allah, yang dibanggakan Allah, yang disayangi Allah, yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, maka jadilah hamba Allah yang bertakwa kepadanya dalam setiap keadaan dan kondisi, dan jadilah hamba Allah yang kaya dan besar jiwanya, yang selalu ridha terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, dan jadilah hamba Allah yang selalu berusaha menyembunyikan kebaikan-kebaikannya. Inilah sifat-sifat
dan golongan-golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan saya dan antum semua kaum muslimin secara umum termasuk orang-orang yang akan dicintai Allah, orang-orang yang bahagia mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Mari kita gunakan waktu dan sisa usia dan umur kita ini untuk mengejar ketertinggalan kita dan mengejar derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.